Oh, oke. 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 Oke guys, welcome back to my channel. Oke, jadi kali ini gue akan berbagi soal Scrum ya. Jadi bagaimana sih tutorial Scrum? Bagaimana cara menggunakan Scrum gitu? Scrum ini lagi hype banget di kalangan startup gitu ya, atau anak-anak muda yang lagi merintis usaha gitu, atau bahkan perusahaan-perusahaan gede juga sudah menerapkan Scrum ini ya. Kita tahu kalau Gojek atau perusahaan-perusahaan lainnya gitu kayak macam BTPN atau ya banyak lah pokoknya sudah menggunakan Scrum gitu ya, udah rame gitu. Nah ini gue mau kasih tahu nih tips and triknya gitu ya, tutorialnya, cara-caranya gitu ya. Tapi sebelum itu kita coba pelajari dulu nih Scrum in nutshell atau Scrum secara teorinya seperti apa sih. Nah, jadi Scrum ini dimulai itu kan karena adanya permintaan dalam hal pembuatan produk atau project dari si stakeholder ini atau pemangku kepentingan atau yang memberikan saham dan lain sebagainya. Ini bisa terdiri dari customer kita sendiri, klien B2B, investor kita mungkin, atau end user kita sendiri itu. Nah ini kan why-nya ini harus didapatkan dulu. Kenapa harus menggunakan Scrum ya? Karena memang ranahnya kompleks. Ranahnya kompleks gitu. Kalau Scrum itu cocoknya di ranahnya yang kompleks. Kalau misalnya tidak kompleks, kita sebenarnya bisa aja pakai menggunakan waterfall atau balik lagi ke project management gaya lama gitu ya guys ya. Tapi karena memang permintaan project atau produk yang begitu kompleks gitu ya, nah, makanya Scrum ini dijadikan sebagai toolbox ya, bukan tool ya. Jadi sebenarnya si Scrum ini bukan alat, tapi toolboxnya gitu, kotak tempat kita menyimpan alat-alat gitu. Jadi kita sebenarnya bisa mengkombinasikan berbagai macam metode di dalam Scrum ini. Jadi Scrum ini tuh kontainernya gitu, toolbox gitu istilahnya. Nah ini gua ada penjelasan dulu di sini ya. Jadi sebenarnya catatan ya, ada catatan kecil di sini nih. Produk itu beda mindsetnya dengan project ya. Kalau produk itu kan akan terus berkelanjutan, sustainable selama produknya masih ada gitu ya. Sedangkan project sifatnya ada fixed scope, fixed time, fixed budget, atau sekedar formalitas pemenuhan kebutuhan suatu instansi. Nah, di sini nih si klien atau stakeholder kita nih bertemu dengan seorang yang bernama product owner. Ceritanya ini ya, in nutshell, Scrum in nutshell gitu. Singkatnya Scrum itu seperti apa itu? Pertama, yang jelasnya dia ketemu dulu sama product owner. Nah, si product owner ini bisa CEO, Chief Executive Everything, no ya, Chief Executive Officer maksudnya, atau yang betul-betul mempunyai misi untuk membuat startup. Ownernya, business owner atau product owner, project owner bisa gitu bertemu dengan si stakeholder atau investor kita atau si client user atau dan lain sebagainya. Stakeholder tuh bisa terdiri dari ini ya, banyak gitu. Nah, dia membicarakan bisnis atau kolaborasi soal kebutuhannya. Orang ini tahu bisnisnya seperti berjalan seperti apa gitu. Dia juga menjadi leader bisnis untuk tim gitu ya. Valuable, validate, and vision gitu. 3V dia dijuluki seorang yang bervaluable, menciptakan bisnis yang sangat bermanfaat gitu, ada manfaatnya, menciptakan sebuah ekosistem startup yang bermanfaat bagi masyarakat, tapi ada juga untuk balik modalnya gitu ya. Validate, memvalidasi tidak semua ide bisnis itu bisa dikembangkan dan mempunyai visi ke depannya seperti apa. Nah, kolaborasi product owner dan stakeholder ini akan melahirkan sebuah produk backlog item. Apalagi itu produk backlog item? Nah, kumpulan dari PBI tersebut dijadikan produk backlog. Nah, kita pasti kalau mau berbisnis ada backlog. Backlog itu tuh sejenis requirement apa sih yang dibutuhkan gitu untuk mencapai si produk ini jadi gitu. Kita butuh produk backlog gitu. Nah, isi dari produk backlog item ini tidak serta-merta hanya keinginan dari stakeholder, tetapi direvisi juga sama si produk ownernya gitu ya, supaya si produknya itu tetap terus berkelanjutan. Karena si produk owner kan mempunyai visi kedepannya seperti apa. Tetap akan ada sorting atau perevisian oleh product owner terkait produk backlog yang sudah diusulkan oleh stakeholder. Nah, di sini stakeholder dan product owner juga bertemu dengan tim kita ini developers gitu untuk berkolaborasi terkait pembuatan produknya. Ya jelas lah, yang nggak ada nanti yang bikin produknya siapa gitu ya, development team ini. Nah, si development team ini dia akan menjadi leader untuk produk sebenarnya. Kalau leader bisnisnya product owner, leader produknya
development team atau developers. Nah ini harus terdiri dari cross functional team ya, 3 sampai 9 orang. Dia bisa jadi software engineering dalam satu development timnya, ada software engineeringnya, ada programmernya, ada UI UX-nya, ada orang desainnya, graphic designernya, ada bisnisnya, ada orang marketingnya dan lain sebagainya. Pokoknya yang dibutuhkan lah untuk dalam rangka membangun sebuah produk yang bermanfaat tadi gitu ya, yang telah disampaikan oleh stakeholder ke product owner gitu. Dan biasanya self organize atau self managing gitu ya untuk pekerjaannya sendiri. Nah, cross functional ini diartikan dengan gotong royong gitu ya. Bukan semerta-merta cross functional berarti satu orang harus bisa segalanya. Tidak. Jadi misalnya cross functional itu adalah gotong royong ya guys ya, gotong royong. Jadi kita ya ibarat seperti gambaran ini lah, gotong royong dalam membangun rumah. Nah, berarti di sini ada programmernya, ada orang desainnya, ada orang marketingnya, ada orang bisnisnya dan lain sebagainya dalam rangka membuat satu produk yang berkualitas gitu ya. Nah, semua berkolaborasi untuk membuat sebuah increment. Apalagi itu increment? Nah, increment itu adalah tahapan kecil suatu produk gitu. Bisa dikatakan produk tapi produk V1, V0, V2, V3, V3 versi ya, itu increment gitu ya. Melalui sebuah acara bernama sprint planning. Oke, pembukaan pertama dari Scrum itu adalah sprint planning. Nah, ngapain aja nih sprint planning? Ya, harus ada sprint goalnya. Kita menentukan arah ke depan kita selama satu sprint itu mau mengerjakan apa. Ada definisi selesainya. Selama satu sprint ke depan, definisi selesainya apa ini? Apakah si produknya harus begini, silakan dijabarkan. Ada produk backlog itemnya, ya, yang mau diangkat selama satu sprint tuh fitur-fitur apa dulu nih selama satu sprint time box gitu ya. Nah, kita akan melakukan sprint planning, itu dibahas semuanya dia. Dan yang terpenting sebenarnya why-nya, why, how, and what-nya gitu ya. Jadi kenapa kita harus menjalankan satu sprint ini, kenapa fitur-fitur ini penting dan harus dinaikkan ke selama satu sprint ini, apa yang harus dilakukan pada satu sprint ke depan, dan bagaimana cara melakukannya gitu, bagaimana cara ininya teknisnya seperti apa gitu ya. Maksimal 8 jam ya dari event ini. Event pertama. Event kedua ada daily scrum. Daily scrum ini biasanya kita per harinya ya. Per hari berarti ya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu tidak, satu minggu tidak masuk ya. Apa yang biasa dibicarakan? Nah, ini sebenarnya bukan daily report juga ya, karena orang-orang di luar sana yang paham banget Scrum tuh pasti akan mengecam ya kalau misalnya daily scrum adalah report atau report harian gitu. Tidak bisa, bukan. Ini bukan cuman hanya report harian gitu, tapi kita betul-betul sinkronisasi antar tim gitu ya, antar scrum tim atau bahkan stakeholder, dan pokoknya bagaimana caranya itu development team yang tahu, developers yang tahu bagaimana cara terbaik untuk dalam rangka mencapai sprint goal. Yang terpenting adalah mention sprint goalnya gitu ya di daily sprintnya, membicarakan apa yang dikerjakan, apakah ada hambatan dan lain sebagainya. Pokoknya yang paling tahu teknis daily scrum sebenarnya di si development team itu sendiri. Pokoknya yang paling terpenting tuh si sprint goalnya di mention gitu. Kita tetap fokus pada tujuan karena kita mention goal kita apa gitu. Nah, maksimal 15 menit. Sebaiknya dilakukan berdiri gitu ya, karena kalau misalnya duduk nanti bisa lebih dari 15 menit biasanya. Kalau berdiri kita sambil nggak kerasa capek 15 menit, udah kurang dari 15 menit juga udah cangkel kan. Cangkel kan, sebelum 15 menit juga udah pegel gitu kaki gitu ya. Oke, selanjutnya increment yang diberikan sudah selesai nih. Kita lanjut ke event selanjutnya adalah sprint review. Nah, sprint review ini siap direview oleh para stakeholder kita atau pemangku kepentingan kita. Apa yang dibicarakan di sprint review? Ya, incrementnya lah. Si incrementnya kita presentasikan. Jadi sebenarnya tidak hanya demo aja, tapi ada negosiasi terkait produk backlognya. Apakah sudah benar produk backlog seperti ini? Apakah perlu direvisi? Apakah ada tambahan yang lebih meaningful atau valuable gitu ya. Nah, ini betul-betul harus ada diskusi antar ST, DT, dan PO, stakeholder, development team, dan product owner-nya. Scrum Master-nya juga bisa terlibat untuk memfasilitasi itu dengan baik ya, sprint review itu dengan baik itu. Maksimal 4 jam. Nah, ini event yang paling favorit. Setelah itu kita harus ada namanya evaluasi dong, evaluasi kerja sama tim gua sendiri, hanya tim gua sendiri, nggak boleh ada stakeholder dan sebagainya. Nah, ini namanya eventnya sprint retrospektif kalau di Scrum ya. Nah, ini ada perbaikan definition of done juga selama satu sprint kemarin, apa yang terlewatkan, apa yang tidak selesai ya gitu ya. Nah, kita harus betul-betul merefleksikan diri kita dan tim kita ini di event ini gitu ya,
bicarakan perbaikan diri tim beserta dengan tools atau gaya apakah sudah maksimal, apa yang berjalan baik kemarin, apa yang harus dihentikan, apa yang harus ditingkatkan, dan yang terpenting adalah action plan ya kalau retrospektif ini maksimalnya 3 jam. Nah, jadi ada cara-cara atau tips and trick untuk menjalankan retrospektif yang baik. Nah, seperti ini. Siklus retrospektif yang baik tuh kita set the stage dulu. Kita buat people kita nyaman dulu ya. Karena kalau people itu tidak nyaman, biasanya susah untuk mengenerate insight atau ngomong gitu ya, susah ngomong karena dalam keadaan tidak nyaman gitu ya. Set the stage dulu, make your people safety gitu. Nah, langkah selanjutnya adalah look back ini kita lihat kembali kalau misalnya ini sudah berjalan di sprint 2 atau sprint 3 ke atas ya, kita look back di sprint 1 tuh bagaimana action plan dari retrospektif kita yang ada di sprint 1 apakah sudah berjalan dengan baik. Nah, ini pentingnya look back. Kalau misalnya kita masih menjalankan sprint 1 ya nggak perlu look back, kita langsung gather data. Kita gather data apa yang terjadi dengan people kita generate insight bagaimana cara kita supaya people kita ini lebih baik lagi di sprint ke depan. Baru kita ada action plan-nya di Z what to do gitu. Action plan ini penting di retrospektif karena percuma gitu kalau misalnya kita melakukan retrospektif tapi nggak ada yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, itu akan sangat useless dan percuma gitu ya. Baru kita tutup retrospektifnya. Nah, ini ada salah satu contoh bad retrospektif yang jelek. Seperti apa retrospektif yang jelek ya? Tidak adanya openness gitu, tidak ada keterbukaan, saling menuduh, menyalahkan, malah team building, berpura-pura pointing finger. Waduh, gawat bos. Jadi event retrospektif sebenarnya event yang dibuat fun ya, dibuat nyaman, dibuat santai, dibuat ceria, tapi dengan tetap produktif. Kita harus menghasilkan generate insight gitu, gather data, dan akhirnya menghasilkan DZ what to do atau action plan gitu. Bukan yang seperti ini gitu ya, pointing saling menyalahkan, pointing finger dan lain sebagainya, atau cuman main-main gak jelas ya, nggak penting juga lah ya main-main doang gitu. Yang penting kan action plan-nya sebenarnya dari retro ini ya. Gitu lagi dan lain sebagainya lah gitu, just a routine. Oke, jadi semua proses tadi itu ditampung ke dalam satu sprint namanya. Jadi si sprint ini tuh kontainer gitu. Nah, jadi yang tadi kita bicarakan itu ceritanya sudah selesai nih, satu sprint sudah selesai gitu. Sprint tuh durasinya tidak boleh dari 1 bulan ya, umumnya 2 minggu, paling cepat 1 minggu dan paling lama 4 minggu gitu. Nah, sebenarnya ada yang kurang tadi diobrolkan, roles-nya, perannya. Scrum Master-nya di mana nih? Kagak ada kerjaannya nih. Oh, sorry, tenang. Dia ada di ujung sebenarnya. Nah, semua proses tadi itu dikelola dan dipimpin oleh seorang yang paham dalam Scrum, namanya Scrum Master gitu ya. Nah, dia melakukan coaching, mentoring, servant leader. Oh, berat banget lah pokoknya kerjaan dari Scrum Master ini, menghilangkan hambatan, mengajarkan Scrum, mengatur, manage, mengelola. Yang dikelola bukan people-nya. Kelolalah prosesnya, bukan kelola manusianya. Kelolalah prosesnya, bukan kelola manusianya. Ya. Menjadi fasilitator dan agen perubahan di dalam organisasi itu gitu ya. Berat lah pokoknya jadi Scrum Master, tapi saya yakin orang dari manapun bisa lah jadi Scrum Master gitu ya. Nggak harus dia jago IT, nggak harus dia jago psikologi, nggak harus dia jago manajemen. Asalkan dia betul-betul mau terus continuous improvement dan belajar menerapkan beginner mindset di dalam kepalanya gitu. Seperti padi yang kalau semakin berisi semakin menunduk, akan bisa lah jadi Scrum Master yang baik. Ada tambahan backlog refinement. Nah, ini sebenarnya opsional aja, meeting opsional yang dilakukan sebelum sprint planning biasanya membicarakan grooming product backlog. Grooming itu mempercantik si product backlog kita. Kita lihat lagi nih product backlog kita nih, penting nggak, berguna nggak buat si klien kita gitu ya. Nah, bagaimana semestinya fitur dari sebuah produk itu berguna. Nah, dari setiap sprint tuh increment tuh akan mengalami peningkatan. That's why the name is increment. Makanya namanya increment, penambahan, peningkatan gitu ya. Sampai produk kita benar-benar layak untuk dikomersilkan. Entah di sprint berapa akan rilis gitu ya. Apakah di sprint 1 bisa juga kan. Gak harus nunggu sprint 4 atau sprint berapa gitu. Sebenarnya di sprint 3, 2, atau 1 juga. Ya itu tergantung dari product ownernya. Kalau dia lihat, oh kita sebenarnya layak nih sudah untuk komersilnya, silakan di komersilnya. Tapi betul-betul dilihat dulu nih, apakah betul-betul pas kita launching, betul-betul si produk ini sudah mencapai
minimum kelayakan gitu, atau MPV gitu, minimum viable product gitu, minimum kelayakan di produk. Kalau tidak layak jangan diluncurkan gitu. Oke, sampai sini gue udah ceritain lah ya tentang teori-teorinya. Sekarang kita praktek bagaimana cara menerapkan Scrum-nya. Teman-teman atau rekan-rekan sekalian atau lu pade bisa menjalankan Scrum-nya menggunakan Miro. Nah, di sini gue udah siapkan. Nah, kalian bisa pakai Miro untuk kolaborasi toolsnya gitu ya. Ini Scrum board-nya udah jalan gitu ya. Kalian buat seperti ini, ada kotaknya, ada 4 kolom gitu. Kotak pertama product backlog, ini isian-isian user story kalian. Sebagai pelanggan saya menginginkan apa gitu ya, di sini product backlognya gitu. Nah, ada sprint backlognya dari perpindahan ini ke ini, user story ke sini nih. Nanti dari sini dia akan melahirkan tugas-tugas yang harus dilakukan dalam rangka mencapai satu user story ini gitu ya. Nah, kalian bisa menerapkan apa task 1, task 2, task 3, done. Di sini kita melahirkan task-task yang akan dicapai selama satu sprint dalam rangka mencapai satu user story maksudnya. Nah, kalau dari banyak user story baru satu sprint gitu. Nah, si user story ini melahirkan banyak task. Nah, di task ini dipindahin kalau udah beres. Mau dikerjain gitu istilahnya. Nah, dipindahin task ini ke sini nih. Contoh misalnya task 3 in progress. Kalau udah selesai, ya di sini. Begitu seterusnya gitu ya. Jadi tahapannya kalau pas di sini tuh kita sprint planning sampai mengambil beberapa user story yang penting untuk kita angkat jadi selama satu sprint ya, sprint 1 gitu. Nah, nanti kalau sudah selesai kita akan daily scrum. Daily scrum tuh biasanya 3 kolom ini nih yang akan dibicarakan gitu ya. Tasknya sudah sampai mana, ada masalah apa. Kalau udah semua beres tasknya, nah kita review, kita lihat apakah benar satu user story ini telah beres atau tidak gitu ya. Kalau udah ya pindahin ke done. Udah deh lanjut ke sprint 2, tinggal di copy aja nih papan-papannya. Dibuat Ctrl C, Ctrl V, kita buat ini sprint kedua. Begitu seterusnya sampai produk kita rilis. Ini diganti jadi sprint 2. Sprint 2 kita kumpulkan lagi user story-nya yang terpenting-penting, kita angkat lagi jadi sprint, atau yang dari sini belum selesai dipindahin ke sini. Dan begitu seterusnya. Atau kalau kalian tidak mau menggunakan Miro karena nggak ada versi mobile-nya, bisa pakai Trello. Cuman di sini agak sedikit susah kalau pakai Trello, soalnya kalau kita mengangkat satu sprint itu, kalau misalnya sprint satunya udah selesai ya, jadi susah untuk membuat kolom-kolom lagi untuk sprint selanjutnya gitu. Tapi kalau mau maksa juga nggak apa-apa sih pakai Trello juga. Silakan kalian bikin 4 kolom 5 ya, 1 2 3 4 5. Ada kolom informasi, ada kolom product backlog, ada sprint backlog, ada review, ada done. Sama seperti tadi gitu ya. Anggaplah sprint 1, jadi kita buat seperti ini nih, kita buat seperti ini. Nah, sprint 1 ini bla 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 gitu ya. Nah, ambil user story-nya, angkat selama sprint 1. Nah, ini sprint 1 nih. Di review, kalau udah di review selesai. Kalau udah selesai sprint 1, ini ya sprint 1 selesai, kita buat lagi, kita generate lagi apa yang akan diambil user story untuk diangkat di sprint 2 bla 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 bla. Review selesai. Sprint 2 selesai. Begitu seterusnya gitu. Nah, jadi banyak cara ya, mau pakai Trello atau mau pakai Miro, itu pilihan dari teman-teman sekalian gitu. Oke, silakan guys, kalau misalnya ada pertanyaan silakan komentar di kolom komentar. Gua cukupkan saja dulu.